Oke, shalom, selamat pagi. Shalom, Hari pagi. ini saya gantiin Pak Hendro, karena Shalom. kita akan mulai dulu. Boleh minta doa sama yang baru datang, Bu Stefani. Silakan Bu, buka dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Aba yang kami sembah, kami puji ya Tuhan. Engkau luar biasa. Syukur demi syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Engkau selalu mendampingi kami, Engkau selalu memberikan kami damai sejahtera. Bapa, pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Mengucapkan syukur atas semua karunia yang sudah Kau berikan. Nafas yang sudah Kau berikan. Mujizat demi mujizat yang kami terima ya Tuhan. Maafkan kami ya Tuhan. Kadang-kadang kami tidak tahu. Kadang-kadang kami banyak menuntut. Tapi kami kurang melayani-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan juga ingin terus ya Tuhan memuji nama-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan kami semua juga nantinya ya Tuhan akan Ibu Marta membawa firman Tuhan. Tuhan lindungi Ibu Marta. Tuhan berkati sehingga apapun yang Ibu Marta berikan, itu hanya kebenaran firman-Mu, menjadi rema bagi kami untuk pelayanan kami ya Tuhan. Dan juga berkati Pak Hendra ya Tuhan, yang akan membawakan worship. Tuhan berkati supaya kami juga ya Tuhan, selalu memuliakan nama-Mu dengan lagu-lagu, dengan pujian dan dengan doa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala kesalahan kami Tuhan. Doa ini kami naikkan demi anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Mari kita mulai penyembahan kita pagi hari ini. Mari kita bersama datang ke hadirat Tuhan, di depan mezbahnya memuji Dia dengan segenap hati. Oh Yesus, haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya.
Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Mari kita sama-sama sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oh, kami datang sujud di hadapan-Mu, Yesus, menyembah Allah penguasa langit dan bumi.
yang kami sembah. Haleluya. Sebab itu kami tidak takut lagi, Tuhan. Sebab Engkau beserta kami. Sebab itu kami tidak bimbang lagi. Sebab Engkaulah Allah kami yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Ku tidak takut. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku. Ini pengakuan kami Tuhan. Bahkan meneguhkanku. Bahkan menolongku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kau yang memegang hidupku Tuhan. Ku tidak takut. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku. Bahkan menolongku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan
Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Sebab siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau menyertai kami? Siapakah kami ini Tuhan? Engkau selalu yang kami nantikan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku, oh Raja kami yang berkuasa. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Kau Tuhan dan Raja kami, Gembala yang perkasa, yang berjalan di depan
akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Rajaku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari surga mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Sungguh Tuhan, kasih-Mu yang besar kami rasakan pagi hari ini, mengalir dari tahta-Mu yang kudus. Terima kasih buat Tuhan Yesus. Kau sangat baik, teramat baik buat kami semua. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Oh, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku.
mengalir kasih dari tata hala Bapa, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku, mengalir, memenuhi hidupku, mengalir, memenuhi lihat betapa kasihnya Tuhan mengalir, mengalir dan tak habisnya kasih Allah buat kita. Oh, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku, mengalir, memenuhi hidupku, mengalir, memenuhi hidupku. Oh, mengalir. Habis-habisnya mengalir di dalam kekekalan sampai kita bertemu dengan Dia. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Kau telah mengalirkan kasih-Mu yang besar ke dalam hati kami, sehingga ada sukacita dan tahu kebahagiaan Tuhan bersama-Mu selalu. Terima kasih ya Bapa. Dan dalam tetap hadirat-Mu sebentar kami akan mendengarkan sharing firman. Urapi kami semua, dan biarlah ketika firman itu disaksikan, ada kekuatan baru dalam hidup kami, menguatkan kami sepanjang hari ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara, shalom, ketemu lagi. Tahun baru 2023. Puji Tuhan, sekali lagi saya mengucap syukur diberi kesempatan untuk menyampaikan sebagian kabar indah buat kita semua. Hari ini saya akan membagikan sesuatu yang pernah atau yang saya alami dan yang saya dapat, sehingga saya merasakan kebahagiaan yang sangat indah karena hanya Tuhan yang dapat memberikan itu semua. 2 hari yang lalu saya dikabarkan untuk menyampaikan firman ini. Dan sebelumnya memang memasuki tahun baru, saya lagi bilang sama Tuhan, Tuhan, saya punya sesuatu yang Tuhan beri gitu loh. Tapi saya harus sampaikan kemana gitu. Kayaknya cuma saya simpen sendiri aja gitu, nggak bagus gitu.
karena ini sesuatu yang sangat indah yang Tuhan udah beri buat saya gitu. Saya ingin sekali Tuhan bisa men-share buat saudara-saudara saya yang lain gitu loh. Nggak tahu-tahu Pak Hendro WA saya, "Bu Marta, nanti share firman ya." Ah, biasanya kan doa. Ini kali share firman. Saya nggak pernah mau nolak, sekali lagi kalau sudah ditugaskan, saya pasti siap gitu, saya siap. Dan saya bilang, "Tuhan, supaya apa yang sudah saya dapat ini, nggak balik sia-sia gitu loh, tapi boleh menjadi berkat buat kita semua." Terus terang aja kenapa saya beri judul Aku Bahagia, karena saya mengalaminya. Makanya saya ingin men-share kebahagiaan ini buat saudara-saudara sekalian. Eh, Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Sekali lagi saya cuma mau mengucap syukur Tuhan Yesus yang baik. Engkau baik, sangat baik. Engkau izinkan hamba pagi ini Tuhan untuk men-share Tuhan kebahagiaan yang Tuhan beri pada hamba sehingga hamba dapat men-share buat saudara-saudara kami yang lain. Kami percaya Tuhan, melalui lidah bibir hamba ini Tuhan, Engkau taruh kata-katamu Tuhan. Engkau yang berkarya Tuhan, sehingga semua dapat mengerti dan dapat melakukan sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Dan jangan biarkan kami menyia-nyiakan waktu yang ada. Terima kasih Bapa, hamba-Mu akan men-share firman-Mu ini Tuhan. Berkaryalah, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saya akan buka dari ayat yang pertama, yaitu Yeremia 31 ayat 16-17. Saya akan bacakan. Beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis. Ya, saya ulang. Cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jeripayahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan. Mereka kembali dari negeri musuh. Di ayat 17 dikatakan lagi, masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan, maka akan kembali ke daerah mereka. Jadi saya dapatkan ini ketika waktu saya masuk rumah sakit. Saya itu sedih karena saya sakit ya. Kan saya jarang sakit, tapi sekali sakit masuk ke rumah sakit dan itu saya menangis terus gitu loh. Dan waktu itu cici saya pun sama-sama dirawat di rumah sakit gitu loh. Dan dia udah mulai sembuh, sedangkan saya belum gitu. Jadi saya nangis karena saya ditinggal sendirian istilahnya. Jadi saya nangis. Terus waktu itu malam, Tuhan, besok cici saya pulang, saya sendirian. Saya bilang, gimana nih gitu ya di rumah sakit tuh rasanya kan nggak enak gitu loh. Saya nangis aja. Terus seperti ada suara bilang, jangan nangis ya, ini ayat ini ya, jangan nangis katanya. Kan kamu guru sekolah minggu suka ngajarin anak-anak nyanyi ya. Jadi kamu praktekin sekarang. Dan benar saudara, saya baru teringat gitu. Ini sebuah lagu yang sangat-sangat indah buat saya. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Nah, lagu ini yang membuat saya, iya ya kemarin saya ngajarin anak-anak suruh, saya bilang saya ganti bebannya itu angkat cengengnya gitu loh. Kenapa saya yang jadi cengeng gitu. Dan terus terang saya itu paling paling cepat mengeluarkan atau mencucurkan air mata karena terlalu istilahnya melankolis, karena memang saya melankolis gitu. Jadi tukang cengeng lah istilahnya. Nah, sejak saya dapat lagu ini, saya bilang sama Tuhan, Tuhan mulai sekarang saya nggak boleh nangis gitu. Jadi apapun saya harus kuat gitu loh. Dan di dalam beberapa
Ini sebenarnya firman ini saya sudah dapatkan dari tahun lalu ya, dan memang saya bilang saya mau share kemana gitu loh. Dulu pekerjaan saya itu mengenai kecantikan. Jadi sempat ada pelajaran-pelajaran anatomi gitu loh. Jadi ada dokter yang ngajarin, tapi itu biasanya jurusnya untuk kecantikan, kesehatan gitu loh, khususnya untuk kulit gitu dari rambut sampai ke kaki gitu loh. Dan sekarang saya dapat lagi sesuatu yang sangat-sangat diperlukan kalau menurut saya lagi zaman-zaman sekarang, apalagi zaman-zaman Covid kemarin. Itu sangat-sangat diperlukan sekali kan semua orang butuh imun, minum ini, minum ono. Nah, terus terang saya kan nggak bisa minum vitamin C sama vitamin B aja saya error gitu. Ada efek sampingnya buat tubuh saya. Jadi saya bilang, Tuhan ini bagaimana gitu ya keadaan makin lama kiri kanan ya sekompleks semua kena semua. Gimana caranya saya menghindar gitu, nggak mungkin saya menghindar. Sedangkan saya tuh males pakai masker terus terang gitu loh. Jadi kalau di rumah itu saya selalu open, nggak pernah pakai masker gitu loh. Jadi saya harus menghadapi banyak orang ya di sekitar saya. Nah, akhirnya saya mendapatkan sesuatu yang sangat indah ini ya. Di sini dikatakan kalau tubuh kita yang udah diciptakan Tuhan ini, dari bayi lah ya, dari bayi sampai kita dewasa, itu mulai dari rambut sampai terus ke dalam-dalam tubuh kita. Tuhan udah ciptakan begitu banyak. Dan saya dulu belajar kecantikan ini cuma sebagian yang saya tahu ya, mengenai hormon untuk kulit ya, untuk kesehatan lambung gitu. Itu kita belajar ya, juga untuk tiroid ya, untuk pertumbuhan, itu kita udah belajar gitu. Tapi ini 10 hormon yang Tuhan sudah berikan buat kita, buat tubuh manusia, itu yang sangat penting sekali ya. Dan di sini saya akan membagikan 4 hormon ya. Di sini 4 hormon yang kita akan saya bahas ya bersama firman Tuhan yang ada ya disesuaikan, yaitu hormon yang pertama yaitu hormon endorfin ya. Kalau mungkin yang sering ke rumah sakit atau menghadapi sakit penyakit, itu biasanya ada orang yang lagi sakitnya susah tidur misalnya, ya itu pasti akan dibantu dengan suntikan endorfin. Karena endorfin ini biasanya itu untuk memacu atau istilahnya buat kesehatan, memberikan semangat ya, memacu ya. Endorfin itu kan dibentuk di kelenjar dalam otak atau syaraf ya. Dan ini endorfin ini biasanya digunakan untuk meredam rasa sakit. Padahal padahal sekali lagi Tuhan ini udah ciptain hormon ini gitu loh. Endorfin ini memang udah ada di dalam tubuh kita sehingga kita bisa bisa melawan rasa sakit itu gitu loh. Itu alami. Tapi kadang-kadang karena nggak berfungsi jadi disuntik pakai suntikan endorfin ya. Terus juga hormon endorfin ini membuat istilahnya dia bertanggung jawab atas perasaan senang setelah melakukan aktivitas tertentu ya. Bahkan dia memberikan juga energi positif dalam diri seseorang untuk melawan stres, depresi maupun rasa cemas. Nah, ini dia endorfin ini membuat imun sistem kuat. Jadi kita ingat Tuhan tuh udah ciptakan kita dengan hormon ini supaya imun kita kuat. Dan dia juga mendukung memori supaya nggak cepat pikun ya. Jadi kita harus ingat, jadi tubuh kita ini Tuhan udah siapkan dengan hormon-hormon tertentu. Ada 10, tapi 4 yang saya bagikan di saat ini ya. Nah, bagaimana caranya untuk memicu hormon endorfin ini? Biasanya dapat dipacu dengan makan coklat, makan makanan pedas, ya itu dia akan terpacu ya. Terus olahraga rutin kalau yang suka olahraga ya. Terus akupunktur
Ya, saya sempat ini dulu belajar akupunktur, jadi ada titik-titik poin kita yang bagaimana supaya matanya nggak keriput, ya, bibirnya nggak turun, ya, itu semua ada, hidungnya supaya tetap mancung, itu ada semua titiknya gitu loh. Itu akupunktur. Terus tertawa. Nah, ini sebenarnya Tuhan tuh udah ciptain semuanya gitu loh ya. Bahkan meditasi ya, itu bisa memacu hormon endorfin. Ini sangat dibutuhkan buat tubuh kita ya. Jadi sekali-sekali lagi ini hari ini saya cuma mengingatkan dan saya sudah dapatkan ternyata iya benar juga ya. Tuhan tuh udah siapkan. Jadi kalau kita pengen cantik, kita pengen sehat, itu udah ada semua di seluruh tubuh kita gitu, dari mulai dari kepala nih sampai ke ujung kaki itu udah ada semua gitu loh. Dan ini yang kedua yaitu hormon dopamin. Nah, ini yang dibutuhkan juga ya. Jadi memang ini yang sangat-sangat maksimal lah, yang sangat-sangat dibutuhkan. Dopamin itu adalah hormon kebahagiaan. Hormon kebahagiaan ini dopamin itu dia untuk dalam sistem penghargaan otak, menyenangkan, pembelajaran, memori, fungsi sistem motorik ya, itu dopamin. Nah, dopamin ini sangat-sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Terus yang berikutnya adalah hormon serotonin. Itu mengatur suasana hati ya. Jadi kita punya ini ya, hormon serotonin mengatur suasana hati serta bobok yang enak ya, nafsu makan, juga memori. Jadi di sini berarti dari setiap hormon itu ditekankan untuk memori supaya kita nggak pikun. Ternyata hormon udah 3 hormon nih ya. Yang berikutnya hormon yang keempat oksitosin, hormon cinta ini ya. Itu akan dengan sendirinya akan keluar waktu persalinan, menyusui, bahkan hubungan antara orang tua dan anak, terus hubungan intim, kasih sayang. Jadi ternyata setelah saya pelajari ini, wow, saya bilang, Tuhan tuh hebat banget ya, sampai seperti ini gitu dia ciptakan hormon-hormon yang sangat-sangat baik buat kita semua, buat tubuh kita. Jadi kita nggak usah cari macam-macam sebenarnya. Nah, bagaimana dengan firman Tuhan? Kita hubungkan dengan hormon yang sudah Tuhan siapkan di dalam tubuh kita. Kalau dulu saya pernah belajar mengenai sel, itu sempat memang ada sel-sel kanker ya. Di dalam tubuh kita pun ada sel kanker, sel tumor tuh ada gitu loh. Kalau dia terusik, sel yang sehat bisa dimakan akhirnya. Makanya kita akhirnya kalah, jadi itu akan lebih banyak sel-sel seperti itu. Dan kalau hari ini kita mengenai hormon di dalam firman Tuhan, untuk yang pertama yaitu hormon endorfin, itu kita harus dapat melakukan kerja semangat, kerja keras. Ya, itu buat seluruh tubuh kita, jangan lupa. Ya, maka kita kalau yang suka olahraga, lakukanlah dengan rutin. Ya, itu penting karena itu dapat memacu hormon endorfin dengan sendirinya. Jadi nggak perlu konsumsi vitamin-vitamin gimana, tapi kalau kita rajin olahraga itu dia bisa up sendiri hormon itu yang menopang tubuh kita. Tapi jangan lupa di ayat yang kita dapatkan di sini, kan orang biasanya kalau udah semangat kerja keras ya, lupa. Yang penting kan aku udah olahraga gitu ya. Jadi udah nggak perlu firman lagi, udah nggak perlu ini. Justru Tuhan ingatkan di sini. Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi ya dan duduk-duduk sampai malam, sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur ya. Jadi sekali lagi orang-orang yang terlalu maniak istilahnya dengan olahraga yang berlebihan, Tuhan juga izinkan nggak boleh karena tubuh kita kan bukannya mesin gitu loh. Jadi harus ada pembatasan-pembatasannya. Makanya Tuhan kasih ayat-ayat ini gitu loh. Jadi nggak perlu sampai ngoyo lah istilahnya ya. Terus lupa sama firman-Nya karena Tuhan bilang dia akan memberikannya kepada yang dicintainya
pada waktu tidur. Jadi ternyata yang lagi tidur pun ya kalau Tuhan cinta, Tuhan sayang, ya Tuhan pasti memberikan berkatnya kepada orang-orang yang lagi tidur. Ya, itu yang diingatkan. Terus di perjanjian baru, itu perjanjian lama, di perjanjian baru. 1 Timotius 4 ayat 8. Dikatakan lagi, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah, nah ini dia. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya, sekali lagi. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Jadi saudara-saudara, puji Tuhan. Kalau kita-kita ini, ya meskipun nggak banyak, ya sekitar 20 orang atau berapa orang, itu dipanggil, dipilih. Jadi nggak main-main kita bangun pagi-pagi atau menjelang mau malam ya. Ibu Christine di Prancis sana ya, spesial datang beribadah karena kita bukan cari siapa Ibu Liana atau cari Ibu Hera ya, tapi kita mau cari Tuhan dengan acara Zoom ini. Terus terang saya bahagia sekali, makanya saya bilang saya bahagia sekali ya saya diizinkan bisa bertemu dengan saudara-saudara saya dimanapun berada, sehingga kita bisa melatih badani kita bukan dengan olahraga yang forsil ya, tapi kita juga melatih dengan ibadah kita. Karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Kita bisa sama-sama memuji ya meskipun kita mengeluarkan suara sendiri-sendiri ya tanpa terdengar oleh siapa-siapa, tapi Tuhan dengar, Tuhan lihat dari hati kita, kita nyanyi, kita puji sembah Tuhan, terus kita belajar dari kesaksian maupun firman-firman yang disampaikan. Itu sangat penting, makanya dia bilang ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Ya, ini boleh dipegang, mengandung janji baik untuk hidup ini ya. Jadi kalau latihan badani kan cuma buat badan pada saat ini doang, istilahnya sehat cuma hari ini doang, hari besok ya nggak tahu lagi ya, karena olahraga itu kalau nggak dilakukan rutin ya bisa bisa berkurang ya istilahnya. Tapi kalau kita ibadah itu bukan buat hari ini aja, bukan baik untuk hidup ini, tapi juga untuk hidup yang akan datang. Tuh janji Tuhan. Ini yang kita harus pegang. Jadi hormon endorfin itu sudah ada di dalam tubuh kita. Itu yang akan membantu. Ya sekali lagi kan Tuhan udah siapin. Ayo gitu dipacu. Jadi kita harus ibadah gitu loh. Karena itu janji Tuhan tuh ya dan amin gitu. Bukan buat hari ini aja tapi buat besok juga, buat besok lagi. Jadi kita punya reserve istilahnya yang cukup banyak karena Tuhan udah siapin semuanya. Jadi kita harus sedia ya. Dengan hormon endorfin ini kita bisa manfaatkan untuk kesehatan tubuh kita. Ya, yang kedua, kalau tadi doing ya, sekarang being, yaitu hormon dopamin. Nah, ini sering kalau saya dengar di TV tuh orang-orang yang lagi gimana, lagi stres atau apa, ini disuntik dengan hormon dopamin. Karena hormon ini ada di sel otak kita, brain ya, dan dia mempengaruhi pikiran kita ya. Ini sangat penting, mempengaruhi sekali. Nah, hormon dopamin ini itu dapat dipacu dengan komsel ya. Terus ya ini Zoom di GWG ya. Kita lihat dibaca di ayatnya ya. Di 1 Tawarikh 16 ayat 11. Ini ada sama nih ayat ini sama. 1 Tawarikh 16 dan ayat 11 sama dengan Mazmur 105 ayat 4. Berarti Tuhan mengulang lagi nih ayat ini yang sama persis ya, enggak kurang enggak lebih. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Ya, carilah wajahnya selalu. Ini 2 kali loh. Jadi di kitab Tawarikh dan di kitab Mazmur sama persis. Tuhan ingatkan lagi, carilah Tuhan. Ya, jadi bukan carilah Tuhan aja, tapi carilah Tuhan dan kekuatannya. Karena itu akan mensupport kita kebahagiaan yang sangat-sangat yang kita nggak bisa beli di mana-mana. Itu kita cari hanya
lewat Tuhan dan kekuatannya dan cari wajahnya. Terus terang saja kalau kita sudah bertemu, ya istilahnya kalau kita lagi memuji menyembah Tuhan itu kita kadang-kadang suka melihat gitu, kok Tuhan lagi tersenyum gitu ngelihat kita gitu. Akhirnya kita ikut tersenyum bahkan tertawa gitu loh. Makanya kadang-kadang kalau kita lagi memuji menyembah Tuhan itu kok ada gimana ya, sinar terang, terus kita juga bisa bahagia, terus kita bisa tertawa, bukannya orang gila gitu loh. Tapi kita merasakan kebahagiaan itu, kok Tuhan ada gitu, Tuhan hadir gitu loh. Dan itu yang harus kita cari ya. Dan hormon dopamin ini akan terpacu sehingga kita merasakan oh, asik banget dah, bahagia banget pokoknya. Bahagianya itu nggak ada duanya ya kalau kita sudah rasakan. Itu di perjanjian lama. Bagaimana dengan perjanjian baru? Di perjanjian baru pun ada. Ya, Filipi 4 ayat 8 dan 9. Nah, ini yang penting yang selalu akan kita harus ingat dan kita lakukan ya menjadi bekal buat hidup kita sepanjang hidup kita. Yaitu semua yang benar, ya, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini firman yang ayat-ayat yang sangat-sangat kita harus lakukan. Dikala kita lagi sedang stres atau depresi atau merasa tersinggung atau mengalami kepahitan, kita harus ingat ayat ini ya di Filipi 4 ayat 8 dan 9. Jadi ternyata Tuhan selain di perjanjian lama, di perjanjian baru pun diingatkan kembali gitu. Apa yang harus kita lakukan supaya hormon dopamin ini bisa muncul gitu loh. Ya ini ya kita harus berpikir atau memikirkan semua yang benar ya, jadi berarti yang benar, mulia, ya adil, suci, sedap didengar ya, itu yang harus kita ingat itu. Dan Tuhan ajarkan kita ini sehingga hormon dopamin ini dapat berfungsi dengan baik, otomatis tubuh kita menjadi sehat. Hormon yang ketiga yaitu serotonin. Nah, serotonin ini adalah mood ya. Kalau tadi kan mengenai brain maupun tubuh kita ya, sekarang hati kita ya, ini dia di Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat ya, tapi semangat yang patah akan keringkan tulang. Nah, ini diingatkan terus. Jadi Tuhan itu, makanya saya bilang Tuhan tuh hebat banget ya, dan dia nggak berhenti cuma di perjanjian lama aja istilahnya. Di perjanjian baru pun dia udah ready, udah siapkan. Besok nih manusia ciptaannya ini nih pasti bandel lagi istilahnya. Kalau saya baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, yang Tuhan inginkan tuh kita istilahnya mengakui, mempercayai bahwa dia adalah Allah satu-satunya. Mau agama apapun lah pokoknya, harus akui bahwa dia adalah Tuhan. Kalau di kita kan kita tahu namanya, kalau orang lain kan taunya cuma Allah atau Allah aja kan. Tapi kita dikasih tahu nama Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang lahir sama 100% manusia, karena dia tahu manusia itu kayak apa rasanya ya, bisa nangis, bisa tertawa ya, bisa kecewa dan macam-macam tuh pernah dialami gitu. Jadi Tuhan Yesus tuh menjadi panutan kita, jadi contoh buat kehidupan kita. Makanya Tuhan ingin supaya kita ingat bahwa dia adalah Allah yang paling dahsyat ya. Nah, bagaimana di kitab perjanjian baru mengenai hormon serotonin ini supaya kita dapat merasakannya. Di 1 Korintus 2 ayat 9 ini yang juga sering kita dengar ya. Apa yang tidak pernah dilihat. Jadi sekali lagi, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga ya, bahkan timbul di dalam hati, itu semua sudah Tuhan sediakan ya. Itu yang harus kita ingat, dan ini hormon serotonin akan muncul, dia akan bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, kalau kita udah dapat 3 ini ya, sekali lagi kan nih buat tubuh kita, pikiran kita, dan hati kita.
Nah, yang keempat yaitu hormon oksitosin, ya. Ini yang harus kita lakukan. Karena kalau nggak ada ini belum lengkap, ya. Kalau kita baca di Yeremia 29 ayat 11, kita udah tahu ya hari depan yang penuh harapan. Nah, ya. Nah, hormon oksitosin ini hubungan antara orang tua, anak, pasangan, ya. Ini mencakup banyak banget ini karena dia melingkupi istilahnya kasih. Karena kalau nggak ada kasih yang 3 tadi itu sia-sia gitu loh. Jadi ini kita harus punya ini ya supaya hormon oksitosin ini naik ya dan muncul sehingga kita dapat mengimbangi kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita boleh lihat ya kalau kita boleh contoh Daud waktu berbuat kesalahan di Samuel 24 ayat 125 orang disuruh jangan ngitung, ngitung juga ya. Itu namanya namanya manusia ya. Selalu begitu ya. Tuhan udah bilang nggak boleh hitung, hitung-hitung juga. Nah, akhirnya Tuhan kan murka gitu. Dan Tuhan suruh pilih 3 tahun kelaparan di negeri, terus atau Daud harus melarikan diri 3 bulan, tapi istilahnya dikejar-kejar terus sama musuhnya, atau 3 hari penyakit sampar. Ya, Tuhan kalau udah menyayangi umat pilihannya, itu nggak bakalan ditinggalin ya. Meskipun bandel istilahnya, meskipun kadang melupakan dia, tapi Tuhan izinkan. Karena Tuhan begitu menyayangi ya umat pilihannya. Jadi kalau dia udah pilih, dia nggak bakalan tinggalin. Jadi sekali lagi kita yang udah dipilih, dipanggil, nggak bakalan ditinggalin. Ya apapun yang terjadi ya, sebandel apapun kita ya, Tuhan sayang banget sama kita karena kita dijadikan biji matanya. Nah, untuk ayat penutup di sini saya dapatkan juga di Yeremia 31 ya ayat 34. Karena sekali lagi Allah ingin menjadi Allah kita yang sungguh-sungguh dihormati, dipercayai ya, bahwa Dia adalah Allah yang dahsyat. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ya, saya dapatkan ini baru 2 hari yang lalu. Saya bilang, Tuhan ini pesannya apa gitu loh. Ternyata ini saya dapatkan Tuhan bilang, nanti nih, ya kalau sekarang mungkin masih ada kesempatan untuk mewartakan, memberitakan kabar indah kepada siapa aja. Semua ayo diberitakan segera ya. Jadi bagi saudara-saudara yang memang terbeban, istilahnya memang udah ditugaskan, lakukanlah dengan segera ya. Karena next yang akan datang, Tuhan bilang nggak usah ngajarin, ya, nggak usah ngajarin sesama, ngajarin saudara. Ayo yuk kenal nih sama Tuhan Yesus yuk. Tuhan bilang jangan, udah nggak usah, nggak perlu. Kalau saya dapat istilahnya Tuhan udah gemes gitu loh. Udah deh, mending gue turun sendiri gitu loh. Jadi gue yang iniin sendiri gitu, yang gue lakukan gitu. Jadi selama masih ada kesempatan kita untuk memberitakan kabar indah kepada siapapun juga supaya kenal Tuhan, karena nanti ada batasnya, stop ya, nggak bakalan bisa menyampaikan kabar indah kepada siapa, karena Tuhan udah targetnya mungkin udah stop sini, saya yang turun tangan ya. Itu sangat-sangat kita nggak tahu nanti harinya ya. Tapi sekali lagi ayat penutup ya di Wahyu itu kita berbahagia sekali lagi karena pokok atau tema kita yaitu berbahagia. Di sini di Wahyu 19 ayat 9 ayat penutup. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Ya, itu merupakan kerinduan sekali lagi saya maupun saudara-saudara sekalian. Next ya, hari-harinya sudah begitu singkat ya. Tuhan sudah
berlaku banyak banget buat kita di tahun 2022. Dan sekarang kita memasuki 2023, apa yang harus kita lakukan? Biarlah Tuhan pimpin, Tuhan pegang erat-erat tangan kita, Tuhan tuntun pada kita-kita semua untuk melakukan hal-hal yang Tuhan mau. Biarlah jika nanti Tuhan bilang, mari ya datanglah. Aduh bahagia banget dah. Ya, saya merasa bahagia, makanya saya bagikan kebahagiaan ini buat saudara-saudara sekalian juga, supaya kebahagiaan ini nggak hilang sepanjang umur hidup kita. Ya, kita boleh men-share kebahagiaan kita supaya semua orang boleh merasa bahagia karena Tuhan Yesus udah siapkan semua nih dari ujung rambut sampai ujung jari kaki kita. Mau model apapun ya kita menghadapi depresi, stres atau penyakit apapun ya, sedahsyat apapun lah, mau virus kayak mau bakteri kayak mau sel-sel kanker kayak mau sel apapun, kita bisa perangin ya dalam nama Yesus, karena Tuhan Yesus sudah siapin semuanya tuh untuk menolak semua sel-sel kanker, sel-sel apapun yang mencoba menggerogoti tubuh kita. Kita harus yang bisa kita cari caranya bagaimana. Karena ini banyak Tuhan udah siapin semua loh ya. Jadi dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Ya ampun, udah sering baca berapa kali, tapi kadang-kadang Tuhan nih dia nih. Walah, iya ya. Oh, berarti kita harus begini, kita harus begini. Jadi sekali lagi biarlah jika tubuh kita lagi sakit ya kita tetap kuat hadapi Amin. apapun. Ya contohnya udah banyak ya Ibu Stefani itu mantap tenan ya, kalau bukan Tuhan yang ada di dalam dia nggak bisa, susah. Dulu juga mama saya menderita kanker juga. Mama saya terus cari, dia beritakan kabar indah semua ke anak mantu cucunya. Jadi itu bekal buat saya ya sampai sekarang. Ya, mama saya dikasih usianya cukup panjang padahal kena kanker gitu loh ya. Tapi dia beritain terus ke anak mantu cucunya. Itu kedahsyatan Tuhan. Itu membekali saya ya, anak-anaknya, mantu dan cucunya juga itu semua dapat bekal gitu loh. Ya, jadi kalau kita sakit ya jangan kita ngeluh, jangan kita sedih ya kayak tadi saya cengeng ya, saya nangis ya. Tapi Tuhan bilang jangan mencucurkan air mata lagi. Kalau kemarin pujiannya ya air mata dirubah menjadi lembah bermata air ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup dengan doa. Haleluya. Praise the Lord, praise the Lord. Tuhan masekira malot. Tuhan, hamba berhenti Tuhan menyampaikan kabar baik, kabar indah ini Tuhan. Kebahagiaan yang Tuhan beri, biarlah boleh mengalir, memenuhi kehidupan kami masing-masing. Karena kami tahu Tuhan, kami perlu Tuhan, kebahagiaan itu Tuhan. Bersama Engkau lewati hari-hari di tahun 2023 ini Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami boleh kuat Tuhan. Dan kami boleh berjuang bersama-sama Yesus. Kami beroleh kemenangan. Mengalirlah Bapa. Dan biarlah Tuhan melalui Roh Kudus-Mu Tuhan memenuhi ruang hati, jiwa, kepikiran kami, dan firman ini boleh menjadi berkat buat kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Amin. Hendra kembali. Oke, luar Haleluya. biasa. Hari ini kita belajar tentang hormon-hormon. Jadi luar biasa ya, Tuhan udah siapin loh. Jadi kita nggak bisa berkilah lagi ya Bu Marta ya. Udah disiapin di dalam hati, tubuh, jiwa ya. Bahwa segala sesuatu yang difirmankan itu dasarnya sudah ditaruh di dalam hidup kita, di dalam tubuh kita. Oke, terima kasih Bu Marta sudah membagikan firman-Nya. Sekarang saatnya kita berdoa syafaat. Saya bisa minta tolong Ibu Rosa untuk berdoa syafaat, dan siapa saja yang mau minta didoakan silakan raise hand sekarang. Silakan Bu Stefani. Oh, sorry, saya belum buka. Oke, sudah. Shalom, haleluya. Wow, saya luar biasa terima ini Bu Marta, terima kasih. Karena nanti di bagian sharing saya juga mau sharing apa yang saya dapatkan, karena saya juga kan masuk dalam satu depresi. Jadi hormon-hormon itu semua juga diterangkan oleh psikiater saya dan psikolog saya. Hari ini puji Tuhan, kembali lagi saya harus menjalani MRI dan PET scan.
ini semua penyertaan Tuhan. Saya cuma mau bersyukur dan bersyukur lagi karena apa? Karena saya tinggal di Singapura dan ini semua bisa saya jalankan. Dalam arti kata PET scan dan MRI brain selalu kalau ada apapun yang jelek itu cepat diketahui karena saya tinggal di sini. Bukannya saya mau merendahkan medical di Indonesia, tetapi memang Singapura itu dalam hal-hal seperti ini, puji Tuhan itu memang sangat canggih. Saya hanya mau didoakan untuk diberikan terus bahwa hanya rencana Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Dan terima kasih karena semua doa dari GWG itu adalah sukacita saya. Jadi yang tadi Ibu Marta juga bilang tentang sukacita. Makanya saya itu mencari tiap pagi untuk sama-sama berfellowship. Karena di situ saya lihat, wow, again Tuhan Yesus itu luar biasa baik. Dan itu yang menjadi semangat. Terima kasih Bu Marta karena hari ini saya akan semangat menjalani PET scan, MRI, dan besok itu adalah hasil sehingga apa treatment berikutnya kepada saya, kiranya juga dokter saya diberikan hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan. Terima kasih semua untuk doa dan support yang saya rasakan luar biasa. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada Ibu Herawati. Silakan Bu Herawati. Terima kasih Bu Marta, firman-Nya benar-benar menguatkan ya, mengajar kita kembali untuk selalu hidup bersukacita dan penuh harapan. Amin. Semangat ya menghadapi 2023. Ada Yesus. Jangan takut. Iya, saya mau minta didoakan bukan untuk saya, tapi untuk teman saya. Namanya Eliana. Dia juga tadinya kena cancer cuman payudara, ya kan? Udah dioperasi. Terus sekarang katanya saya dengar sih udah menyebar ya. Jadi tadinya payudara kanan, sekarang yang kiri juga ada benjolannya. Terus di ketiak ada benjolannya. Saya juga nggak ngerti deh. Mereka suami istri kayaknya udah bersiap menghadapi kemungkinan yang terburuk sekalipun. Memang harus siap ya apapun terjadi. Tapi ya kita sebagai teman ya rindu kan kalau umpama dia tetap bisa melayani Tuhan gitu. Apapun terjadi supaya dia bisa tetap kuat, tetap hebat seperti Stefani ya. Biar Tuhan Yesus tolong. Saat ini dia lagi di rumah sakit karena kemarin sesak napas. Bahkan suaminya bilang kemungkinan bisa lewat gitu karena udah tersengal-sengal gitu. Tapi ya puji Tuhan dengan bimbingan suaminya dia bisa bernapas lagi untuk pelan-pelan gitu kan. Jadi akhirnya sekarang masuk rumah sakit lagi gitu. Udah ditanganin dokter. Itu aja, minta tolong ya Bu Rosa buat Eliana biar Tuhan campur tangan. Makasih. Tuhan berkati. Mungkin saya Bu Rosa. Ya, betul. Pagi semua. Ini saya sangat diberkati banget Ibu Marta, terima kasih. Tadi saya hampir nggak bisa ikut karena mau tiket sekolah, tapi saya tunda jamnya. Baik Bu Rosa, saya bersyukur aja masih sehat, terus diberi kekuatan karena sudah mau menjalani sekolah ya. Minta doakan juga untuk anak-anak ya, biar ada panggilan di tahun ini. Ya, dengan ini beri kekuatan supaya dia juga nggak stres ya, karena masih sulit dalam pekerjaan. Yang kedua, saya titip doa. Apakah di sini ada Bu Agnes ya? Kalau belum, saya titip doa untuk Bu Agnes, kita semua kenal. Dia mengikuti P3K, semacam PNS gitu Bu. Tapi diterima itu tidak ada pensiun. Ya, beliau kan parent itu. Dari Kemenak dia didaftarkan, dari sekian ribu yang diterima hanya saringannya cukup ketat, cukup kuat gitu.
Bahkan yang dari PAK sudah tergeser semua. Dari Kemenak hanya dipilih teologi. Nah, kalaupun ini dipilih, harus ada pilihan. Pindah di dalam. Jadi apapun yang terjadi, dia siap. Ya, tolong dukung doa kiranya namanya boleh keluar sebagai 3K ini. Karena kalau tersaring pun hanya 27 orang yang bisa masuk. Itu saja, bersyukur untuk GBG pagi ini. Tuhan Bu Tuti, berkati. anaknya siapa namanya? James. Oh ya, James. Yang Lagi kemarin menunggu panggilan pekerjaan ya? Lagi mencari Ya. pekerjaan ya? Yang kemarin ikut, Bu. Iya. Oh iya. Iya. Oke, Bu Saya Tuti. juga tenang gitu. Ya, baik. Masih. Ada lagi? Saya Ya. Bu, Ya, Pak. Bu, luar biasa firmannya masalah imam ya. Saya bersyukur pagi pencerahan yang luar biasa dahsyat dari Ibu Muliatin. Mohon dibantu doa supaya baik di JWG dan semua komunitas-komunitas Kristiani khususnya diberi pencurahan kekuatan imam dan imam yang lebih besar dari Tuhan Yesus, karena ini adalah tahun yang merupakan tahun, ya istilahnya tahun abu-abu. Dan juga saya memohon juga agar kita mendoakan antara Singapura dengan Indonesia, war with dollar ya, perang dolar ya, perang dingin ya, karena Indonesia mengharapkan semua eksportir uangnya biar bisa dapat kembali ke Indonesia, stay di Indonesia dengan mengiming-imingkan bunga lebih tinggi. Dan diperkirakan mungkin ribuan, mungkin berapa miliar dolar ya, berapa 3.000 ribuan triliun ya yang stay di Singapura, karena Indonesia memiliki strategi lain untuk memancing agar mereka bisa men-stay-kan uangnya hasil ekspor ke Indonesia. Jadi perang dingin itu sudah mulai terjadi, dan juga kita berharap dalam April MOF ini Indonesia, dunia bisa dimenangkan dalam mengatasi krisis-krisis ini, krisis moneter dan krisis-krisis imun tubuh yang mulai drop ya, karena pengaruh dari udara atau sirkulasi udara yang ekstrim. Karena semuanya itu kita berharap dari Tuhan. Amin. Amin. Ada lagi? Oke, nggak ada lagi. Baik, silakan Bu Rosa untuk doa syafaatnya. Nanti saya bisa minta tolong Bu Muliatin monitor. Oh, sepertinya sedang, oh ya. Bu Muliatin nanti tutup dalam doa ya, Bu. Doa berkat maksud saya. Oke, silakan Bu Rosa. Ya, mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur diberi kesempatan untuk bisa mendengar kebenaran firman-Mu, bahkan mendapatkan begitu banyak Tuhan informasi yang sangat berguna Tuhan untuk tubuh kami, yang merupakan bait-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk Ibu Marta yang bisa membawakan kebahagiaan kepada setiap kami, juga memberikan kepada kami banyak sekali Tuhan yang harus kami pelajari dan kami kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami saat ini mau bersehati untuk Ibu Stefani Tuhan yang akan menjalankan MRI dan PET scan hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau menyertai dia selalu. Engkau mengasihi dia seperti biji matamu. Dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan dia Tuhan sedetik pun. Kami percaya Tuhan, Kau yang menyertai dia, Kau yang akan memberi kekuatan ekstra, dan Kau yang akan memberikan kepada dia sukacita, damai sejahtera di hati. Selama dia menjalankan pengobatan ini Tuhan. Kau berikan hikmat juga Tuhan pada dokter-dokter yang akan melakukan ini Tuhan, biar mereka bisa menjalankan dengan baik. Dan kami serahkan Ibu Stefani ke dalam tangan-Mu. Dengan iman, percaya Tuhan, bahwa apapun yang terjadi Tuhan, kami tetap berkata Tuhan Yesus baik, dan Tuhan selalu baik pada setiap anak-anaknya. Kami percaya Tuhan. Kami serahkan Ibu Stefani ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin.
Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Ibu Eliana, teman dari Ibu Herawati yang sedang di rumah sakit Tuhan, yang sedang sesak nafas. Kami mohon Tuhan berbelas kasihan kepada dia Tuhan. Sekiranya menjadi rencana-Mu Tuhan. Biar Kau berikan kesembuhan untuk dia. Mujizat itu tetap ada Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya bilur Tuhan bisa menyembuhkan. Kami percaya kuasa Tuhan bisa memberikan yang di luar alat, di luar pikiran kami Tuhan. Kami mohon berikan kekuatan kepada suami dan keluarganya, juga berikan kesabaran pada mereka semua, juga tolong agar Ibu Iliana, kalau memang masih Kau izinkan Tuhan, beri kesempatan Tuhan, untuk dia bisa melayani Tuhan, melayani sesama, memberikan banyak sekali Tuhan, sebelum semua dipanggil Tuhan, kepada menghadap padamu, biar apa yang ingin Kau kerjakan untuk dia Tuhan, biar dia bisa kerjakan, bisa melayani, memberikan sukacita untuk kami semua, untuk semua sekeliling dia Tuhan, biar bisa merasakan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Ibu Eliana ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau berdoa untuk James, anak dari Ibu Tuti yang sedang mencari pekerjaan. Kami mohon Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Kau pasti menolong. Kami yakin Tuhan, pertolongan Tuhan selalu datang tepat waktunya. Kami mohon agar James bisa mendapat pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan apa yang dia bisa kerjakan, bahkan mungkin lebih baik daripada yang dia pikirkan. Kami serahkan James ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Agnes yang sedang melamar P3K untuk PNS Tuhan. Kami tahu seleksi itu begitu sulit karena hanya 27 orang saja Tuhan. Kami tahu Tuhan, kalau anak-anak pilihan-Mu, Kau berikan jalan yang baik, Kau berikan yang terbaik. Dan kami tahu Tuhan, kalau memang menjadi kehendak-Mu juga Tuhan, Kau tolong agar Ibu Agnes bisa mendapatkan ini Tuhan. Mendapatkan ini. Semoga Tuhan, Kau berikan jalan yang terbaik untuk Ibu Agnes agar bisa diterima di P3K PNS ini. Kami serahkan Tuhan doa ini dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk kerinduan dari Pak Santris Tuhan untuk Indonesia dan Singapura yang saat ini sedang perang dingin Tuhan untuk ekonomi. Kami mohon Kau berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin negara ini Tuhan, agar bisa mendapatkan hikmat terbaik Tuhan, agar tidak terjadi perang, tapi kami bisa sama-sama saling Tuhan menjaga, saling menghormati. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, katakan kita di hadapan Tuhan, sebab mata Tuhan terus tertuju kepada orang-orang yang dikasihinya. Pada saat saudara dan saya mengangkat tangan di hadapan Tuhan, maka Tuhan terus turun tangan buat saudara dan saya. Dan mata Tuhan terus tertuju buat saudara dan saya. Dan Dia sudah menyediakan segalanya apa yang saudara butuhkan. Tuhan sediakan dan Tuhan curahkan. Sebab itu, terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, Tuhan dan Roh Kudus turun atasmu. Diberkati kesehatanmu, diberkati buah pikiranmu, sehingga setiap apa yang kau pikirkan yang daripada Tuhan, dari hikmat daripada Tuhan yang membuat saudara berhasil. Diberkati semua usaha pekerjaanmu, diberkati keluargamu, dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mata Tuhan yang tertuju kepadamu dan memberi engkau kasih karunia, dan mata Tuhan terus tertuju kepadamu untuk memberi engkau damai sejahtera. Dan terima dari saat ini berkat ilahi turun atasmu dari saat ini dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, boleh sama-sama mengatakan amin, amin, amin. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Rosa doanya.